wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahmawati, NIM 23207080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flowchart pembuatan video animasi pembelajaran teks prosedur. Flowchart yang pertama yaitu mulai, termasuk dalam simbol terminator. Pada tahap ini menandakan titik awal dari seluruh proses pembuatan video animasi. Selanjutnya, untuk menggabungkan simbol satu dengan simbol yang lain, kita menggunakan simbol flow. Flowchart yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan, termasuk dalam simbol preparation. Pada tahap ini kita menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, seperti laptop, aplikasi Canva, aplikasi perekam suara, materi teks prosedur, dan contoh video teks prosedur. Selanjutnya kita gabungkan dengan simbol flow. Flowchart yang ketiga yaitu menyalakan laptop yang termasuk dalam simbol proses. Langkah pertama adalah menyalakan laptop sebagai perangkat utama. Dikatakan sebagai proses karena merupakan suatu kegiatan yang dilakukan laptop. Selanjutnya kita gabungkan dengan simbol flow. Flowchart yang keempat yaitu membuka aplikasi Canva dan memilih desain kosong yang termasuk dalam simbol proses. Setelah laptop menyala, kita membuka aplikasi Canva dan memilih template desain kosong dengan ukuran yang sesuai kebutuhan kita. Pada tahap ini termasuk dalam proses karena merupakan aktivitas yang dilakukan dengan bantuan laptop. Selanjutnya kita gabungkan dengan flowchart yang kelima yaitu mencari elemen gambar yang sesuai. Pada tahap ini termasuk dalam proses. Pada tahap ini mencari dan memilih elemen gambar yang akan digunakan dalam desain, termasuk dalam simbol proses karena merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan laptop dan melibatkan pencarian dalam database Canva. Saya Rina Nurlaili dengan NIM 23207055 akan menjelaskan flowchart nomor 6, yaitu memasukkan elemen ke dalam desain kosong yang termasuk ke dalam kategori input karena merupakan proses memasukkan data visual ke dalam program. Elemen gambar yang sudah dipilih dimasukkan ke dalam kanvas desain kosong. Selanjutnya kita hubungkan dengan simbol flowchart. Selanjutnya flowchart nomor 7 yaitu memasukkan teks yang termasuk ke dalam simbol input karena merupakan proses memasukkan data berupa teks ke dalam program. Selanjutnya karena lembar kerja yang digunakan itu tidak cukup, maka kita menggunakan simbol of page reference yang menghubungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Selanjutnya yaitu flowchart nomor 8, mengatur posisi elemen dan teks yang merupakan kategori proses karena merupakan kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan bantuan laptop. Selanjutnya yaitu flowchart nomor 9 yaitu menambahkan efek animasi dan transisi yang termasuk ke dalam simbol input karena merupakan proses memasukkan data berupa pengaturan animasi ke dalam program. Memberikan efek animasi dan transisi pada elemen dan teks yang membuat video lebih menarik. Selanjutnya yaitu flowchart nomor 10, memeriksa posisi elemen dan teks yang termasuk dalam simbol decision. Kenapa masuk simbol decision? Karena membutuhkan keputusan ya atau tidak yang akan menentukan langkah selanjutnya. Kita mengevaluasi apakah posisi elemen dan teks itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika tidak sesuai, maka akan kembali ke flowchart nomor 8. Jika sudah sesuai, maka kita akan melanjutkan ke flowchart nomor 11, yaitu membuat narasi. Perkenalkan, nama saya Fariska Fatma Maharani, NIM 23207054. Setelah kita akan lanjut ke flow selanjutnya, yaitu nomor 11, membuat narasi. Membuat narasi ini termasuk dalam kategori proses karena merupakan kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan bantuan komputer.
Jika posisi elemen dan teks sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah membuat narasi untuk video. Flow selanjutnya adalah nomor 12, membuka aplikasi perekam suara. Membuka aplikasi perekam suara ini termasuk ke dalam kategori proses karena merupakan aktivitas yang dilakukan dengan bantuan komputer. Membuka aplikasi perekam suara untuk merekam narasi. Flow selanjutnya yaitu nomor 13, merekam suara. Merekam suara ini termasuk ke dalam kategori proses karena merupakan kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan bantuan komputer. Merekam narasi suara yang telah dibuat sebelumnya. Flow selanjutnya yaitu nomor 14, mengunggah audio ke Canva. Mengunggah audio ke Canva ini termasuk kategori input karena merupakan proses memasukkan data berupa file audio ke dalam program, mengimpor file audio hasil rekaman ke dalam proyek Canva. Perkenalkan, nama saya Esa Lali Heri, NIM 23207060. Flow yang selanjutnya yaitu nomor 15, menyesuaikan audio dengan animasi dengan simbol proses, yaitu menyelaraskan audio narasi dengan animasi yang telah dibuat sebelumnya, termasuk kategori proses karena merupakan kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan bantuan laptop. Flow yang selanjutnya yaitu nomor 16, memeriksa kesesuaian audio dengan simbol decision, memastikan apakah audio sudah sinkron dengan animasi, termasuk kategori decision karena membutuhkan keputusan tidak atau ya. Jika tidak, kami memutuskan untuk kembali ke flow nomor 15 yaitu menyesuaikan audio dengan animasi yang sudah. Jika ya, kami melanjutkan flow nomor 17, mencari background di Canva dengan lambang proses. Jika audio narasi sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mencari musik latar belakang termasuk kategori proses karena merupakan kegiatan pencarian yang dilakukan dengan bantuan laptop. Karena lembar kerja yang digunakan tidak cukup, maka kita menggunakan simbol of page reference yang menyambungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Selanjutnya ke flow nomor 18, memasukkan background ke animasi dengan simbol input, menambahkan musik latar belakang ke dalam proyek termasuk kategori input karena merupakan proses memasukkan data berupa file audio ke dalam program. Saya Ahmad Rashid Madhuri, NIM 23207064. Yang selanjutnya flow nomor 19, menyesuaikan background dengan animasi atau proses. Jadi mengatur volume dan timing background agar selaras dengan narasi dan animasi, termasuk kategori proses karena merupakan kegiatan pengolahan yang dilakukan dengan bantuan komputer. Flow selanjutnya nomor 20, memeriksa keseluruhan proyek atau decision, melakukan pengecekan akhir terhadap seluruh komponen video termasuk kategori decision karena membutuhkan keputusan ya atau tidak yang akan menentukan langkah selanjutnya. Yang selanjutnya flow nomor 21, mengunduh video atau output. Jika semua komponen sudah sesuai, video diunduh dalam format yang diinginkan, termasuk kategori output karena menghasilkan produk akhir berupa file video yang dapat digunakan. Yang terakhir flow nomor 22, selesai atau terminator, menandakan berakhirnya seluruh proses pembuatan video animasi termasuk kategori terminator karena ini merupakan akhir dari alur kerja. Sekian, terima kasih.